Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait surat jawaban dalam gugatan perdata. Namun, sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Hasbi As-Siddiqi dan kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andrea Isabel Putri. Perkenalkan, nama saya Amanda Rifti. Sebelum saya melanjutkan penjelasannya, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu surat jawaban? Menurut pendapat dari Muhammad Yahya Harahap dalam bukunya yakni Hukum Acara Perdata, surat jawaban adalah bantahan terhadap pokok perkara pada gugatan yang berupa tangkisan maupun pembelaan yang diajukan oleh tergugat. Surat jawaban memiliki esensi bantahan terhadap pokok perkara yang berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan oleh tergugat, baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis, dengan maksud tujuan untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam surat jawaban. Apakah teman-teman ada yang tahu apa saja sih isi dari surat jawaban? Dalam membuat surat jawaban, isi dari surat tersebut tergantung dari keperluan tergugat yang biasanya berisi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengakuan. Seorang tergugat diperbolehkan mengakui dalil-dalil pada gugatan baik seluruhnya maupun secara sebagian. Namun perlu diingat bahwa pengakuan murni merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana ditegaskan dalam pasal 174 HIR serta pasal 1925 KUH Perdata. Kemudian berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan itu tidak dapat dicabut kembali atau ditarik sewaktu-waktu kecuali pengakuan tersebut dapat dibuktikan. Jadi bagi tergugat harap berhati-hati dalam menulis pengakuan di surat jawaban karena akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut. Kedua adalah bantahan atau tangkisan. Dalam isi dari jawaban seorang tergugat, diperbolehkan melakukan bantahan yang merupakan salah satu hak tergugat. Akan tetapi, terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat untuk mengemukakan alasan-alasan tentang bantahan terhadap dalil gugatan sebagaimana telah diatur dalam pasal 113 RV. Sasaran bantahan ini secara teoretikal dan praktik ditujukan kepada 1. Kebenaran dalil gugatan. 2. Bantahan ditujukan kepada kejadian atau fakta hukum yang terjadi dalam perkara. Lalu yang terakhir, sasaran bantahan ini ditujukan untuk melumpuhkan kekuatan dari pembuktian yang diajukan oleh penggugat dengan bukti lawan. Ketiga adalah tidak mengaku atau tidak membantah. Dalam hal ini, jawaban yang diajukan oleh tergugat hanya berisi pernyataan atau menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim. Jadi, tergugat menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap kebenaran dalil gugatan kepada hakim saja. Selanjutnya, agar teman-teman lebih memahami bagaimana cara menyusun surat jawaban, maka saya akan menjelaskan anatomi dari surat tersebut. Yang pertama dan yang paling utama adalah kepala surat. Adapun tujuannya adalah sebagai identifikasi formal. Seperti yang teman-teman lihat, kepala surat terdiri dari nomor gugatan perkara dan majelis hakim pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya adalah identitas para pihak yang terdiri dari nama lengkap, NIK, warga negara, agama, alamat dari pihak tergugat maupun penggugat. Keterangan identitas tergugat disertai dengan pernyataan pemberian kuasa kepada kuasa hukumnya jika ada, dilampirkan dengan lampiran surat kuasa khusus. Selanjutnya adalah jawaban dalam pokok perkara yang berisi bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tergugat secara rinci yang berisikan 3 hal. Yang pertama pengakuan, yaitu mengakui hal-hal yang benar misal ada hubungan hukum. Yang kedua bantahan, yang membantah dalil yang tidak benar dengan alasan logis dengan dicantumkan poin gugatan mana yang tidak benar diperkuat dengan alat bukti nantinya berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata bahwa siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan. Lalu yang terakhir dalil sendiri, yaitu menyampaikan kronologi kejadian yang sebenar-benarnya menurut tergugat. Jawaban dalam pokok perkara dilengkapi dengan dasar hukum yang relevan terkait undang-undang, jurisprudensi, dan doktrin bila ada.
Rekonvensi atau gugatan balik bersifat opsional apabila tergugat ingin menggugat balik penggugat dalam satu rangkaian yang sama berdasarkan pasal 132A dan 132B KIR. Selanjutnya adalah petitum atau suatu yang dimohonkan kepada hakim. Teman-teman bisa melihat contoh petitum seperti yang di layar, berisikan kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama dalam pokok perkara, ada primair dan subsidiair. Primair berisikan memohon agar gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau sebagian. Lalu, permohonan terkait biaya perkara yang memohon agar biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Lalu subsidiair berisikan apabila majelis hakim pengadilan negeri sesuai dengan yurisdiksi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex eque et bono. Yang terakhir adalah penutup yang berisi tempat dan tanggal dibuat surat jawaban tersebut serta tanda tangan kuasa hukum tergugat. Sekian presentasi dari kami mengenai surat jawaban dalam gugatan perdata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.